adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Kakak senang sekali bertemu dengan adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online GKI Taman Aries. Kakak senang sekali lihat adik-adik. Sudah pada mandi, sudah pada sarapan, sudah menyiapkan Alkitab, juga sudah menyiapkan amplop persembahan. Bagus, itu namanya anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kakak ajak bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan satu pujian dengan gerakan sukacita. Kita nyanyikan sama-sama ya. Dengar Dia panggil nama saya. Wah, senang ya kita udah memuji Tuhan ya. Sebelum kita lanjutkan ibadah berikutnya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita satu dalam doa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Bapa, karena di pagi hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami, berkati semua peralatan yang dipakai, sehingga ibadah kami ini berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-muridnya merasa sedih karena Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya dengan cara menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Thomas, dan kepada 2 orang di perjalanan yang menuju Emmaus. Demikian juga Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mengasihi adik-adik semuanya. Jadi adik-adik gak perlu takut, gak perlu sedih kalau adik-adik di rumah misalnya sendirian, adik-adik lagi sakit, adik-adik lagi kesusahan. Adik-adik gak perlu takut karena Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik, selalu menghibur adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu sobat kita yang setia. Seperti lagu pujian berikut ini, kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia. Adik-adik, senang ya kita udah memuji Tuhan? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita pasang telinga, mata, agar firman Tuhan yang kita dengar bisa kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita nyanyikan satu lagu, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum bercerita, Ibu akan bertanya dulu nih. Ini binatang apa ayo? Iya, domba. Betul, domba mempunyai sifat penurut. Tapi dia juga ada kekurangannya. Domba ini suka berjalan sendiri dan tersesat. Jadi dia memerlukan seorang gembala. Gembalalah yang akan memimpin pada saat domba akan mencari makan dan pada saat pulang sehingga selamat sampai di kandang. Nah, adik-adik, gembala juga menolong para domba-domba ini bebas dari pemangsa seperti singa, serigala. Nah, adik-adik, kita sebagai orang percaya, adik-adik, kakak GSM, dan semua orang diperumpamakan oleh Tuhan, kita sebagai kawanan domba. Kita adalah domba-domba di hadapan Tuhan. Nah, cerita hari ini, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri dan memberikan tugas. Tugas apa ya adik-adik? Ayo kita saksikan cerita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa dulu. Lipatkan tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau bukakan hati pikiran kami agar kami sungguh mengerti. Dan tolong hamba-Mu ini Tuhan menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah peristiwa Paskah, para murid-murid Tuhan Yesus yaitu Simon Petrus, Thomas, Nathanael, dan 2 orang murid lainnya kembali ke tempat asal mereka, yaitu di daerah Galilea. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi kembali menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami ikut dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya. Dan sungguh mereka tidak dapat menariknya lagi karena begitu banyaknya ikan-ikan. Kemudian Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar itu,
bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya lalu terjun ke dalam danau. Sementara itu murid-murid yang lain datang dengan perahu dan mereka menarik jala yang penuh dengan ikan. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke atas perahu dan menarik jala itu. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak atau tidak robek. Kata Yesus kepada mereka, Marilah, sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Setelah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. kata Yesus pula untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? maka sedihlah hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Lalu jawab Simon Petrus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. sekarang Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dia. Ia juga tahu bahwa dia tidak boleh kembali kepada pekerjaannya sebagai nelayan. Tuhan memberikan tugas baru, yaitu untuk menggembalakan domba-domba. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan cerita firman hari ini ya. Bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kembali di Danau Tiberias saat para murid-muridnya sedang mencari ikan. Mereka semalam-malaman tidak dapat seekor pun. Tuhan menolong mereka sehingga mereka bisa memperoleh ikan sebanyak 153 ekor. Banyak sekali ya adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan juga menyiapkan sarapan pagi, yaitu roti dan ikan. Ia tahu bahwa murid-muridnya itu pasti lapar. Nah, adik-adik, setelah sarapan, Tuhan Yesus ngobrol-ngobrol, bicara sama Simon Petrus. Ya, Simon Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Wah, Simon Petrus cepat menjawab adik-adik, Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku, kata Tuhan Yesus. Tidak berhenti sampai situ saja. Tuhan Yesus bertanya untuk kedua kalinya. Hai Simon Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Simon menjawab juga dengan cepat. Benar Tuhan, aku sungguh mengasihi engkau. Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Wah, ternyata tidak berhenti
dengan pertanyaan kedua, tapi ada pertanyaan ketiga. Kembali Tuhan Yesus menanyakan, "Hai Simon Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku?" Wah, kali ini Simon Petrus tidak bisa menjawab langsung. Dia tertunduk sedih. Dia tahu kalau dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Jadi apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Kemudian dengan sedih Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kemudian jawab Tuhan Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, Tuhan Yesus mengetahui bahwa Petrus itu sedih. Tuhan Yesus itu menguatkan Petrus dan mengampuni Petrus akan kesalahannya. Tuhan Yesus menguatkan Petrus untuk tetap melayani Tuhan, yaitu tetap setia mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus telah mati, disalib, dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Ya adik-adik, Petrus diberikan tugas baru, yaitu untuk menggembalakan orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Kita adalah kawanan domba. Jadi Petrus diajarkan untuk menerima tugas barunya. Bukan sebagai nelayan lagi adik-adik, tapi mengajar, melayani, dan membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Ya, ibu percaya adik-adik pasti mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga mau menuruti perintahnya. Apa sih perintah Tuhan Yesus? Ya, mengasihi. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama. Mengasihi adik, kakak, teman, dan semua orang. Dan juga mengampuni. Kalau ada yang bersalah, kita mau memaafkan. Dan yang ketiga adalah apa? Seperti Petrus ya, kita juga mau menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Ayo lipatkan tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang penuh kasih, yang mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, tolong adik-adik kami, tolong kakak-kakak GSM dan semua orang yang percaya Tuhan untuk berani menceritakan kasih, keselamatan, dan penebusan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami juga boleh mentaati akan segala perintah-Mu. Ya Bapa, tuntunlah kami di minggu yang baru, kiranya tangan Tuhan menolong kami, memberi kami kesehatan, perlindungan, dan hikmat-Mu di dalam belajar, di dalam beraktivitas. Bapa di sorga, sempurnakanlah doa ini, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan ya, bersama teman baru kita. Yuk adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Kenalkan, nama aku Rara. Ya, aku adalah seekor jerapah. Nah, Rara akan membacakan ayat hafalan. Ayo teman-teman, siapkan Alkitabnya. Bu Yanti, tolong dong Alkitabnya. Sebentar ya Rara. Ya.
Ini Rara kitabnya. Makasih ya Bu Yanti. Nah, teman-teman, kita buka ya ayat hafalan hari ini dari Yohanes 14 ayat 15. Bunyinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, teman-teman, dari Yohanes 14 ayat 15 ini kita diajarkan mengasihi Tuhan Yesus. Tapi kita kalau mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus menuruti perintahnya. Ayo, apa perintahnya? Ya, 1, mengasihi semua orang, mengasihi papa mama, mengasihi adik dan kakak, dan juga teman-teman. 2, memaafkan kalau ada yang bersalah. Ayo, siapa di sini yang suka bertengkar dengan kakak atau adik, rebutan mainan? Jangan ya, harus akur, saling memaafkan. Nah, ada yang ketiga. Apa yo? Petrus disuruh oleh Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, kita juga bisa menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau kita menceritakan kasih Yesus, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Ya, adik teman-teman, kita mau belajar untuk selalu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mentaati perintahnya. Ya, teman-teman, kita baca lagi Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, sampai di sini dulu ya teman-teman. Lanjut dengan persembahan. Bye. See you. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh ambil amplopnya tadi. Boleh diisi dengan uang persembahan. Lalu amplop persembahannya boleh dititipkan kepada papa dan mama. Nanti setelah kita boleh beribadah di gedung sekolah minggu, amplop persembahannya boleh dibawa ya adik-adik. Atau boleh juga minta tolong kepada papa dan mama ditransfer ke rekening di bawah ini. Sambil mengumpulkan amplop persembahan, kita nyanyikan satu pujian, Bawa Persembahanmu. Dengan rela hatimu
Sekarang kita berdoa buat persembahan yang telah kita kumpulkan ya adik-adik. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah pekerjaan Papa dan Mama, juga usaha semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang aktivitas sekolah minggu ya adik-adik. Untuk adik-adik Batita, adik-adik akan mendapat lembar kerja seperti ini. Adik-adik boleh memberi warna yang adik-adik suka. Adik-adik mewarnai gambar Tuhan Yesus yang sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Diwarnai yang bagus ya adik-adik. Untuk adik-adik TKA dan TKB, adik-adik akan mendapat lembar kerja seperti ini. Di sini ada pertanyaan dan adik-adik memilih jawaban yang benar. Adik-adik boleh dibantu oleh mama dan papa ya. Untuk adik-adik kelas 1, kelas 2, kelas 3, adik-adik akan mendapatkan 2 lembar kerja. Yang pertama, adik-adik mendapatkan lembar kerja seperti ini. Adik-adik mengisi teka-teki silang. Yang kedua, adik-adik akan mendapatkan lembar kerja seperti ini. Di sini, adik-adik mencari jawaban sesuai dengan pertanyaan di bawah ini. Jawabannya di sini bisa mendatar, menurun, diagonal. Pasti adik-adik semua sudah tahu ya? Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Jangan lupa kalau nanti sudah selesai, minta tolong papa dan mama untuk dipoto, lalu dikirimkan ke guru sekolah minggu. Terima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Kita harus tetap mengingat firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita membalas kasih Tuhan dengan cara mengikuti semua perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, dan mau menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Mau ya adik-adik menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang? Sekarang kita nyanyikan satu pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita tutup di dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena ibadah kami sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberkati ibadah kami. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami Tuhan agar kami dapat melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kami. Tolong kami Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami. Tuhan, adik-adik yang di dalam sekolah, Engkau yang memberkati mereka Tuhan agar dapat mengikuti ujian dengan baik. Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami hari lepas hari. Hingga minggu depan kami boleh lagi bertemu dengan adik-adik semua di dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.